Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia hadir untuk saya wawancarai bagaimana pengambilan keputusan di sekolah dan bisa menjadikan saya mendapatkan pengalaman dalam mengambil keputusan. Baik, mungkin selama ini Bapak pernah mengalami kasus-kasus dilema etika. Nah, bagaimana caranya Bapak mengetahui dan mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut memiliki sama-sama kepentingan, yang satunya benar dan juga yang satunya tidak benar? Terima kasih Pak Komang. Untuk kasus-kasus seperti itu, untuk kasus-kasus kepentingan, kasus-kasus yang harus kita pilih dimanapun kita berada, organisasi, keluarga, kemasyarakatan, apalagi di lembaga seperti sekolah ini, hal-hal seperti itu biasa terjadi. Ada sesuatu kasus yang sama-sama penting yang harus kita pilih, sama-sama benar yang harus kita pilih, prioritaskan, itu sudah biasa terjadi dalam organisasi. Nah, di sanalah pentingnya kita memiliki kecerdasan berpikir, kebijaksanaan berpikir, kemampuan berkomunikasi, berorganisasi, mengkomunikasikan dengan teman-teman, kira-kira yang mana yang harus kita prioritaskan, yang mana kita harus kita pilih. Dari sanalah pentingnya kita dengan teman-teman untuk berkomunikasi. Hal-hal seperti itu kita pilih, lalu kita identifikasi kira-kira yang mana yang lebih penting. Biasa sama-sama penting kan, ada yang lebih penting, yang lebih membawa dampak yang lebih signifikan, yang lebih untuk perbaikan, yang lebih menguntungkan, yang misalnya tidak bisa ditinggalkan. Nah, di sanalah kita perlu kecerdasan berpikir dan komunikasi dengan teman sejawat. Intinya tetap saling komunikasi. Apapun yang terjadi, siapapun teman kita pasti membawa. Kalau kita komunikasi, makanya penting sekali komunikasi itu. Teman pasti ada membawa sesuatu yang terbaik, memberikan kesadaran kita yang lupa, ternyata ini yang ya. Mungkin adakah dari Bapak itu ada langkah-langkah atau trik khusus dalam mengambil keputusan suatu kasus dilema tersebut? Oh tidak, itu biasanya hal-hal seperti itu, karena kejadian seperti itu kan tidak setiap hari terjadi. Kita tidak terlalu memikirkan itulah akan terjadi seperti ini, kita kan tidak tahu. Makanya kan tidak ada, kalau memang ada seperti aturan, ada tertib dan lain sebagainya, itu kan mengatur cuma disiplin, SOP, semacam SOP. Tapi untuk kebijakan-kebijakan itu mengalir, dari sana kita perlunya kepekaan, hati, kepekaan berpikir. Cuma itu tidak ada aturan khusus yang seperti itu. Di sana yang penting kepekaan pikiran, kepekaan hati untuk mengambil keputusan. Mungkin selama ini dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi selama pengambilan keputusan tersebut. Selama Bapak menjadi guru lebih dari 33 tahun, tidak pernah ada tantangan yang istilahnya sulit sekali, tidak ada. Karena inilah pentingnya kita berkomunikasi, berteman, bernegosiasi. Kita terbiasa menghadapi seperti itu, tidak pernah ada hal-hal yang betul-betul membuat pikiran kita mumet, itu tidak ada. Ya berjalan lah, misalnya ini penting kita pikirkan, kira-kira dengan teman-teman, kira-kira apa yang mana kira-kira harus kita jalankan lebih dulu. Kita pertimbangkan, kita juga berpikir, ini kira-kira ini juga bisa kita tinggalkan, bisa besok atau di lain kali bisa
sanalah pentingnya kita kecerdasan. Mungkin dalam mengambil suatu keputusan, mungkin yang Bapak bilang tadi, apakah ada jadwal tertentu, mungkin hari ini diselesaikan atau besok mungkin ada jadwal tersendiri dalam pengambilan keputusan tersebut? Oh tidak. Yang hal-hal seperti ini kan masalah etika, masalah dilema etika. Beda dengan yang memang yang harus kita jalankan karena sudah ada SOP-nya. Misalnya jadwal untuk kegiatan pembelajaran itu kan sudah pasti. Yang begini kan tidak pasti katanya. Misalnya kita umpamanya ada kegiatan di atasan kita di dinas pendidikan, sementara hal itu penting sekali yang harus kita ikuti. Misal di sekolah juga ada kegiatan yang harus diselesaikan. Nah mana misalnya kalau di dinas tidak bisa diwakilkan, ya kita ya harus hadir di sana, ya harus hadir karena itu masalah penting. Lalu di sekolah yang harus diselesaikan kan bisa kita delegasikan. Nah, itulah kebijaksanaan sebenarnya. Tidak itu kan tidak bisa dijadwal karena tidak pasti. Nah, didelegasikan tolong deh selesaikan ini, nanti kita cek sekolah, komunikasikan lagi, kira-kira ada revisi, ada penanganan sebagainya, kalau kita komunikasikan. Nah kalau di dinas kita tidak hadir, berarti kita kan betul-betul melanggar etika. Nah di sanalah pentingnya presentasi. Mungkin selama ini dalam mengambil keputusan, adakah orang atau siapa saja yang membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Wah sangat banyak, terutama kalau di sekolah, di keluarga kan bapak kita, di masyarakat masyarakat. Di mana pun kita kalau jadi orang di organisasi seperti Pak bilang tadi, organisasi keluarga itu kita tidak bisa hidup sendiri. Itu sudah keniscayaan, tidak bisa kita. Kalau di sekolah kan sudah pasti dengan teman sejawat, dengan guru-guru, siapapun, dengan pegawai, dengan komite, dengan masyarakat sekitar kita. Pasti semua orang itu membawa sesuatu yang kebaikan. Makanya kita itu penting sekali berkomunikasi. Misalnya guru-guru dek ini ada ini gimana, pasti ada solusi. Berarti dari semua tersebut yang selama ini Bapak mengambil keputusan, mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil dalam kegiatan pengambilan keputusan tersebut. Nah itu yang pentingnya ya, itu seiring waktu apapun itu perlu proses ya. Kita menghargai proses di sana, perlunya kita, karena proses itu akan membawa kita kepada kematangan diri, kematangan pikiran, berpikir, kematangan jiwa. Di sana pentingnya nanti bisa membentuk kesabaran, membentuk kita untuk selalu berpikir yang terbaik, menghargai orang. Nah itu di sana akan terbentuk nanti bahwa kita butuh orang, semua orang kita perlukan. Tidak bisa kita sendiri nanti. Nah di sanalah kematangan. Apapun itu proses dimanapun itu, apalagi sebuah lembaga, kematangan itu terbentuk karena proses. Tidak mungkin lah itu terbentuk karena dibaca dari teori-teori kematangan. Itu terbentuk dari proses. Jadi bisa saya simpulkan bagaimana dalam pengambilan keputusan itu, bagaimana kita perlunya menjalin komunikasi yang baik, kemudian berkolaborasi. Nanti seiring waktu, seiring proses tersebut nanti akan belajar dari pengalaman, nanti akan muncul kematangan. Itu pas, seperti itulah kejadian yang sebenarnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti apa yang saya dapatkan nanti bisa saya terapkan dalam pengambilan keputusan. Ya, Terima kasih. sudah pas. Itulah sebenarnya kematangan itu dari proses. Makanya jangan kita
sesekali istilahnya menghindar dari masalah. Biasanya orang itu kan inginnya hidupnya nyaman, zona nyamanan. Itu akan menghilangkan kesempatan untuk menjadi matang. Apapun yang jelek, yang menyakitkan, yang menyusahkan, apalagi apapun itu akan membutuhkan komentar. Ya. Ya. Terima kasih.